Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 dari kelas 3 logistik D akan mempresentasikan tugas dan gaji kami tentang analisis produksi bersih finishing benching pada PT Damai Tech Semarang. Next. Di sini ada daftar isinya, itu 1 deskripsi sistem, 2 problem situation, 3 RPD dan deskripsinya, 4 list of problem dan GAP analisisnya, yang kelima itu ada 6 of problem, yang keenam ada fishbone diagram, yang ketujuh ada 5W plus 1H. Nah, oh iya, saya lupa. Di sini anggotanya ada Octavia Novitasari, lalu ada saya Lanjani, lalu ada saya sendiri, yaitu Teja Cornelius. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Next. Deskripsi sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi, berkaitan, dan saling mempengaruhi dalam melakukan satu aktivitas atau fungsi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam sistem itu ada input dan ada output. Jadi, sistem itu input yang benar akan menghasilkan output yang bagus. Jika ada inputnya yang tidak bagus, akan outputnya juga akan kurang kualitasnya. Next slide. Lalu ada problem situation. Problem situation itu di mana konteks masalah terjadi. Ini jumlah dari semua aspek yang dapat mempengaruhi atau membentuk masalah yang terjadi pada pelatihan. Jadi pada sistem itu pasti ada problem dalam menjalankan sistem. Jadi sistem itu tidak akan jalan sempurna karena pasti ada selalu hambatannya. Jadi disitulah problem akan dicari dan akan dipecahkan. Next slide. Lalu ada RPD dan deskripsinya akan dijelaskan oleh saya Lanjani. Selanjutnya itu RPD dan deskripsi. Pabrik tekstil finishing bleaching PT Damai Tech Semarang ini memproduksi kain mori dengan kapasitas 50.000 meter per hari. Jenis produksinya yaitu berbahan dasar dari kapas dan rayon. Nah, pada tahun 2007, bahan dasar yang sering dipakai yaitu kapas dengan nilai 80% dan juga rayonnya yaitu 20%. Untuk penggunaan energinya yaitu berasal dari PLN dengan pemakaian 5.700 kWh per bulan, LPG dengan 100 kg per hari, dan juga batu bara 12-14 ton per hari. Untuk penggunaan airnya yaitu berasal dari bawah tanah atau biasa kita sebut sumur dengan 750 meter per hari. Dari proses yang sudah terjadi di PT Damai Tech akan menghasilkan limbah cair yang berasal dari ketel, cooling tower, dan softener, limbah padat, dan juga asap yang berasal dari penggunaan bahan bakar batu bara pada boiler. Selanjutnya itu ada list of problem dan gap analysis. Di sini ada 3 cara penanganan limbah pada PT Damai Tech. Yang pertama itu produksi dibuang ke lingkungan. Nah, tingkat pencemarannya itu sangat parah dan cemaran air limbah berdampak ke masyarakat sekitar. Lalu penanganan limbah yang kedua itu dengan sistem fisika, kimia, biologis lumpur aktif. Nah, tingkat pencemarannya itu sedang, akan tetapi biaya pengolahan air limbah yang tinggi. Cara yang ketiga yaitu produksi bersih. Nah, tingkat pencemarannya itu rendah dan minimnya pencemaran limbah. Di sini ada gap analisis. Gap analisis pencemaran air limbah. Nah, ini tuh yang sedang kita alamin dan ini minimnya pencemaran terhadap lingkungan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai minimnya pencemaran terhadap lingkungan ini, apa yang akan kita lakukan? Nah,
Di sini kesenjangannya yaitu dikarenakan pencemaran air limbah pabrik tekstil finishing bleaching PT Damai Teks Semarang yang berdampak terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan target pabrik sendiri ingin meminimalisasi pencemaran, maka PT Damai Teks mencoba untuk menganalisis gap tersebut dengan cara produksi bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh OOP. Oke, selanjutnya ada 6 elemen masalah. Di sini pada PT Damai Teks Semarang, yaitu pembuat keputusannya pada manajer produksi, karena dia yang memutuskan semuanya. Nah, yang kedua ada tujuan pembuat keputusan. Tujuannya di sini untuk menerapkan produksi bersih dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghitung biaya produksi bersih. Nah, selanjutnya ketiga ada kriteria keputusan terakhir. Produksi bersih di sini memiliki keputusan terakhir yaitu memilah karakteristik limbah terlebih dahulu, lalu penerapan produksi bersih. Yang selanjutnya ada ukuran kerja. Yang pertama, memiliki limbah yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada teknologi proses. Selanjutnya ada alternatif solusi, yaitu peninjauan limbah dan penerapan good housekeeping. Nah, penerapan good housekeeping tersebut kita dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan produksi bersih pada PT Damai Teks Semarang. Jadi tidak bertele-tele. Yang terakhir ada konteks di mana masalah terjadi. Nah, di sini masalahnya mengelola air limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada stakeholder. Nah, di sini stakeholder dapat dikategorikan dengan problem owners, yang merupakan orang-orang memiliki kontrol atas aspek-aspek intinya yang membuat keputusan tersebut, yaitu adalah manajer produksi. Yang kedua ada problem user. Problem user itu yang meng-ACC keputusan manajer produksi tadi. Nah, yaitu tim maupun staff. Tim di sini sama saja dengan staff. Yang ketiga ada problem customer, yaitu problemnya kita langsung berdampak kepada masyarakat, karena masyarakat yang merasakan akan adanya pencemaran lingkungan. Yang keempat ada problem solver. Problem solvernya di sini yaitu langsung ke teknik. Selanjutnya ada fishbone diagram. Ya, yang pertama yaitu kita pada industri manufaktur ada 6 elemen masalah ya. Yang pertama pada mesin. Nah, mesin di sini kurang adanya pengontrolan tidak rutin dan kotor. Yang kedua ada metode yang digunakan itu belum menggunakan good housekeeping. Yang kedua, limbah tidak didaur ulang. Yang ketiga ada material. Material di sini penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak, tidak ditakar secara ulang. Yang kedua ada tidak ramah lingkungan. Yang keempat ada manpower, yaitu personilnya. Kurang tanggap adanya perilaku lingkungan bersih. Yang kedua tidak berpikir ulang. Yang kelima ada measurement atau pengukuran. Nah, kurang penelitian, dan kedua tidak adanya data. Yang keenam ada lingkungan atau milieu, yaitu lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, yang kedua ada limbah mencemari lingkungan. Selanjutnya ada 5W1H. Nah, 5W1H di sini yang pertama ada what. Kasus apa sih yang sedang terjadi pada PT Damai Teks Semarang, yaitu pencemaran lingkungan karena adanya penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang kedua ada siapa? Siapa yang mengoperasikan semua ini, yang membuat keputusan di PT Damai Teks Semarang, yaitu manajer produksi. Dan ketiga, di mana masalah ini terjadi, yaitu di PT Damai Teks Semarang. Lalu ada when.
kapan masalah itu terjadi? Nah, di sini pada saat proses finishing bleaching, karena pada pewarnaan tersebut penggunaan bahan kimia kurang teratur. Yang kelima, why? Mengapa masalah itu terjadi? Karena penggunaan zat kimia yang berlebihan. Selanjutnya ada how. Nah, bagaimana sih proses pencemaran finishing bleaching itu terjadi? Mula-mula adanya bahan baku tenun dikenakan proses singing untuk membakar bulu-bulu yang ada pada permukaan kain. Kemudian dilakukan proses dezing untuk menghilangkan kanji. Nah, untuk menghilangkan kanji tersebut sudah menggunakan bahan kimia. Setelah itu dilakukan proses pemasakan atau sering untuk menghilangkan minyak atau lemak alam dan diteruskan dengan proses bleaching untuk menghilangkan pigmen dan dilanjutkan proses menserasi untuk menambahkan kekuatan dan daya serap kain terhadap zat warna. Kemudian dilakukan proses pencelupan untuk mewarnai kain dan selanjutnya dilakukan pengeringan kain atau drying. Untuk penyempurnaan produk yang lain, maka dilakukan proses akhir, yaitu untuk meratakan kain, selanjutnya pemeriksaan atau inspecting untuk memeriksa kualitas kain jadi, dan terakhir packaging untuk pengepakan kain. Nah, pada proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini kurang adanya pengontrolan penggunaan zat kimia, sehingga melakukan pencemaran lingkungan. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada yang masih banyak salah, mohon dimaafkan. Sekian dan kita pamit. Selamat siang.